Selamat pagi teman-teman dan ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Marta Fabumase, NPM 121142012127. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan dari kelas D, dengan dosen pengampu Ibu Grace Wakano, SCAP, MCAP. Baik teman-teman dan ibu dosen, di sini saya akan membawakan materi mengenai anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular. Prinsip dan sistem kardiovaskular. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskuler atau yang biasa disebut sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi dari sel. Sistem ini juga membantu stabilitas suhu dan pH tubuh. Sistem kardiovaskuler pada prinsipnya terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan saluran limfe. Sistem ini berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, dan zat-zat lain untuk didistribusikan ke seluruh tubuh, serta membawa bahan-bahan akhir metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Jantung terletak pada mediastinum, yaitu kompartemen pada bagian tengah rongga toraks di antara dua rongga paru. Mediastinum merupakan struktur yang dinamis, lunak yang digerakkan oleh struktur-struktur yang terdapat di dalamnya, atau jantung dan mengelilingnya, diafragma dan gerakan lain pada pernafasan, serta efek gravitasi dan posisi tubuh. Berikut struktur jantung. Ukuran jantung sekitar lebih besar dari satu kepalan tangan dengan berat berada pada renteng 7-15 ons atau 200-425 gram. Dalam setiap harinya, jantung mampu memompa sampai dengan 1000 kali dan dapat memompa darah sampai dengan 7,570 liter. Posisi jantung berada di belakang sternum pada rongga mediastinum di antara costae kedua dan keenam pada jantung sebelah kanan, menerima darah yang tidak teroksigenasi dari vena cava superior dan vena cava inferior, kemudian mengalirkan ke pulmonal untuk proses oksigenasi, sedangkan bagian kiri jantung menerima dari teroksigenasi dari paru melalui vena pulmonalis untuk selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Yang berikut perikardium. Perikardium adalah lapisan pembungkus jantung yang tersusun oleh membran fibrosorea dan permukaan pembuluh darah besarnya. Perikardium tersusun oleh dua lapisan, yaitu perikardium fibrosa yang merupakan lapisan bagian luar yang keras, serta perikardium yang merupakan lapisan bagian dalam. Perikardium serosa juga mempunyai dua lapisan, yaitu perikardium parietal dan perikardium visceral. Perikardium parietal merupakan permukaan bagian dalam perikardium fibrosa, sedangkan perikardium parietal dengan perikardium visceral disebut dengan ruang perikardium. Dalam kondisi normal, ruang tersebut berisi cairan yang berfungsi untuk memudahkan bagi jantung untuk bergerak dan berdenyut tanpa adanya hambatan. Yang berikut, dinding dan ruang jantung. Dinding jantung tersusun dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar yaitu epikardium. Lapisan bagian tengah disebut endokardium. Epikardium merupakan lapisan bagian luar yang terbentuk dari lapisan visceral perikardium serosa. Miokardium merupakan lapisan yang terdiri dari otot jantung. Endokardium merupakan lapisan bagian dalam yang tipis tersusun dari jaringan ikat subendothelial yang juga menutupi katup jantung. Sedangkan ruangan jantung terdiri dari dua bagian, yaitu kanan dan kiri. Masing-masing mempunyai satu atrium dan satu ventrikel, sehingga di dalam jantung terdapat 4 ruang, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Antara atrium dan ventrikel terdapat lubang atrium ventrikular dan pada setiap lubang terdapat katup.
Atrium merupakan rongga penerima yang akan memompa darah ke ventrikel. Atrium kanan menempatkan darah yang berasal dari vena cava superior dan vena cava inferior. Atrium kiri mendapatkan darah yang vena pulmonalis. Ventrikel kanan akan mendapatkan darah dari atrium untuk selanjutnya dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Sedangkan ventrikel kiri mendapatkan darah dari atrium kiri untuk selanjutnya akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui katup aorta. Otot jantung miokardium pada bagian yang ventrikel kiri lebih tebal dibandingkan dengan bagian atrium dan otot ventrikel kanan. Hal ini karena otot ventrikel kiri mempunyai tugas untuk menghasilkan tekanan yang lebih besar daripada otot bagian lainnya. Ventrikel kiri mempunyai tugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Di antara atrium dengan ventrium terdapat katup yang memisahkannya. Katup ini disebut dengan katup atrioventrikular yang berfungsi untuk menjaga aliran darah balik ventrikel ke atrium. Kutub atrium ventricularis ini dibagi menjadi dua, yaitu kutub tricupsidasi dan kutub bicuspidalis. Kutub mitral kutub tricupsidasi yang merupakan kutub yang mempunyai tugas untuk menghasilkan tekanan yang lebih besar daripada otot bagian lainnya. Ventrikel kiri bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Di antara atrium dengan ventrikel terdapat kutub yang memisahkannya. Kutub ini disebut dengan kutub atrioventrikular yang berfungsi untuk menjaga aliran darah agar tidak berjalan searah dari atrium ke vertikal dan menghindarkan aliran darah balik dari vertikal ke atrium kutub. Atrioventricularis ini dibagi menjadi dua, yaitu kutub tricuspidalis dan kutub atrioventriculis ini dibagi menjadi dua, yaitu kutub tricuspidalis dan kutub bicuspidalis. Kutub tricuspidalis merupakan kutub yang mempunyai kutub 3 daun yang memisahkan atrium kanan dengan ventrikel kanan. Sedangkan kutub bicuspidalis atau kutub mitral merupakan kutub dengan 2 daun yang memisahkan atrium kiri dengan ventrikel kiri. Selain kutub pulmonal dan kutub aorta, kutub pulmonal berfungsi mencegah aliran balik dari arteri pulmonalis ke vertikal kanan, sedangkan kutub aorta berfungsi mencegah aliran balik dari aorta ke vertikal kiri. Di dalam dinding vertikal terdapat juga berkas-berkas otot yang tebal dinamakan dengan otot-otot papilaris. Di bawah otot-otot papilaris terdapat benang-benang tendon tipis yang disebut dengan korda tendine dan berfungsi untuk menghindarkan kelopak katup tendon masuk ke dalam atrium saat vertikal berkontraksi. Terdapat juga pembuluh darah yang tersambung langsung dengan jantung. Di sebelah kanan jantung terdapat vena cava superior dan vena cava inferior yang akan mengalirkan darahnya masuk ke dalam atrium kanan. Selanjutnya juga terdapat vertikal kanan untuk masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan yang membawa aliran darah dari paru-paru untuk masuk ke jantung lagi, yaitu dalam atrium kiri, disebut dengan vena pulmonalis. Pembuluh darah berikutnya yaitu aorta yang berfungsi membawa darah keluar dari vertikal kiri. Yang berikut bunyi jantung. Di dalam jantung terdengar 2 macam bunyi atau suara. Ini berasal dari katup-katup yang menutup secara pasif. Bunyi pertama disebabkan oleh menutupnya katup atrioventrikular dan kontraksi vertikal. Sedangkan bunyi kedua merupakan bunyi akibat menutupnya katup seminolaris sesudah kontraksi ventrikal. Yang berikut pembuluh darah dan inversi jantung. Di dalam menjalankan fungsinya, otot jantung membutuhkan aliran darah yang menyuplai kebutuhan oksigen dan nutrisi serta zat-zat lain yang dibutuhkan untuk kehidupan otot jantung. Pembuluh darah yang berperan pada jantung adalah arteri koronaria dan vena koronaria. Aliran darah dari dan ke otot miokardium sebagian besar berasal dari arteri dan vena ini.
Pembuluh darah jantung ini dipengaruhi oleh kerja saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Arteri koronaria merupakan cabang pertama dari aorta yang mengalirkan darah ke epikardium dan miokardium. Selain itu, arteri ini menyuplai darah ke atrium dan ventrikel. Cabang arteri koronaria adalah arteri koronaria dextra dan arteri koronaria sinistra. Cabang arteri koronaria inilah yang pertama-tama meninggalkan aorta dan kemudian bercabang-cabang lagi menjadi arteri yang lebih kecil. Arteri-arteri kecil ini mengitari jantung dan mengantarkan darah ke semua bagian organ. Selanjutnya, darah yang kembali dari jantung terkumpul ke dalam sinus koronaria dan akan masuk ke dalam atrium kanan. Arteri koronaria dextra menyuplai darah ke atrium kanan, sebagian besar ventrikel, sedangkan arteri koronaria sinistra menyuplai darah ke atrium kiri, sebagian besar ventrikel kiri, sebagian ventrikel kanan, dan nodes pada sekitar 40% orang. Sedangkan vena jantung terletak superfikal terhadap arteri sinus coronarius, merupakan vena yang paling besar membuka ke atrium kanan. Sebagian besar vena jantung utama mengalirkan ke sinus coronarius kecuali vena-vena anterior jantung yang mengalirkan ke atrium kanan. Yang berikut siklus jantung. Tugas utama jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Di dalam jantung terdapat berbagai aktivitas yang menghubungkan dengan peredaran darah. Hal ini disebut dengan siklus jantung. Gerakan jantung ini terdiri dari dua jenis, yaitu sistole dan diastole. Sistole merupakan kontraksi berlangsung yang bersamaan dari kedua atrium atau kedua ventrikel. Sedangkan diastole merupakan fase relaksasi dan atrium maupun ventrikel melalui fase stole. Dan di stole inilah jantung akan terus berdenyut selama hidupnya. Kontraksi dari kedua atrium membutuhkan waktu yang lebih pendek daripada kontraksi pada kedua ventrikel. Pada ventrikel, selain kontraksi berlangsung lebih lama, kekuatan yang dihasilkan juga lebih tinggi daripada atrium utamanya pada ventrikel kiri. Ventrikel kiri bertugas untuk mendorong darah ke seluruh tubuh dan mempertahankan tekanan darah arteri sistemik, sedangkan ventrikel kanan juga memompa volume darah yang sama, namun tekanannya jauh lebih rendah, dan ventrikel kiri karena hanya mendorong darah ke dalam paru-paru. Yang berikut pembuluh darah. Dalam sistem vaskuler terdapat 5 jenis pembuluh darah berbeda yang akan berperan, yaitu arteri, vena, arteriol, venula, dan kapiler. Lapisan dinding pembuluh darah kecuali kapiler mempunyai 3 lapisan, yaitu tunika intima merupakan lapisan pembuluh darah bagian dalam, tunika media merupakan lapisan pembuluh darah bagian tengah, tunika adventitia merupakan lapisan pembuluh darah bagian luar. Arteri mempunyai struktur dinding otot yang lebih tebal daripada vena. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi fungsi dari arteri untuk mengalirkan darah pada kecepatan dan tekanan yang tinggi. Sebaliknya, vena mempunyai struktur dinding otot yang lebih tipis. Akan tetapi, vena mempunyai diameter yang lebih besar daripada arteri karena tekanan darah yang mengalirkan balik dari vena ke jantung lebih rendah. Selain itu, pada vena mempunyai katup yang bertujuan untuk mencegah aliran darah balik. Arteriol mempunyai dinding yang lebih tipis daripada arteri, berfungsi untuk mengatur aliran darah ke kapiler dengan cara kontriksi dan dilatasi, sedangkan venula mempunyai dinding yang lebih tipis daripada arteriol, berfungsi untuk mengumpulkan darah ke kapiler. Secara lebih jelas, arteri bertugas untuk membawa darah dari jantung, vena bertugas untuk membawa darah ke jantung, sedangkan kapiler sebagai penghubung antara arteri dan vena yang merupakan jalan lalu tubuh. Selain itu, di dalam kapiler ini terjadi pertukaran gas dalam cairan ekstra seluler atau interstitial. Denyut nadi merupakan gelombang yang berada pada arteri akibat darah yang dipompa keluar jantung. Denyut arteri teraba dan terasa di tempat yang melintasi sebuah tulang yang terletak dengan permukaan, misalnya arteri radialis,
arteri temporalis, arteri dorsalis. Selain itu juga terdapat arteri-arteri besar yang mudah untuk diraba, yaitu artero corotis, arteri brachialis, dan arteri femolaris. Yang berikut sirkulasi darah. Jantung merupakan organ utama sirkulasi darah. Terdapat dua macam sirkulasi yang terjadi, yaitu sirkulasi sistematik dan pulmonal. Yang pertama, sirkulasi sistematik. Sirkulasi sistematik dimulai dari aliran darah dari vertikal kiri melalui arteri, arterio, dan kapiler kembali ke atrium kanan melalui vena. Yang kedua, sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal dimulai dari aliran darah dari partikel kanan masuk ke dalam paru-paru sebelumnya dan paru-paru masuk ke dalam atrium kiri. Darah tidak teroksigenasi yang berasal dari vena cava superior dan vena cava interior akan masuk ke dalam atrium kanan. Darah dan natrium sebelumnya, ventrikel kanan akan memompa darah di paru-paru akan mengalami oksigenasi. Setelah proses oksigenasi ini terjadi di paru-paru, darah akan dialirkan melalui kutub bicupidalis akan tertampung ke dalam partikel kiri. Kemudian vertikal kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui kutub aorta. 3 arteri besar yang merupakan percabangan dari aorta akan mengalirkan darah sesuai dengan percabangannya. Arteri carotis communis kiri akan mengalirkan darah ke otak. Arteri subclavia kiri akan mengalirkan darah ke bagian ekstremitas atas dan arteri innominata akan mengalirkan darah ke daerah toraks. Sedangkan cabang dari aorta akan mengalirkan darah ke abdomen. Aorta descendens ini selanjutnya akan bercabang menjadi arteri iliaca yang kemudian bercabang lagi menjadi femolaris untuk menyuplai darah ke bagian ekstremitas bawah. Cabang dari arteri besar ini akan membentuk ranting menjadi arteri yang menjadi kecil lagi sampai menjadi arteriol. Arteri ini mempunyai dinding yang sangat berotot yang menyempitkan salurannya dan menahan aliran darah. Fungsinya adalah mempertahankan tekanan darah arteri dengan jalan mengubah-ubah ukuran seluruhnya mengatur aliran darah ke kapiler. Dinding kapiler mempunyai struktur yang tipis sehingga memudahkan untuk terjadinya pertukaran zat antara plasma dan jaringan intersipil. Selanjutnya kapiler-kapiler ini bergabung membentuk pembuluh darah yang lebih besar yang disebut dengan venul. Darah dari mengantarkan darah ke dua batang vena besar, yaitu vena cava superior dan vena cava interior, untuk kembali ke jantung. Vena cava superior mengumpulkan darah dari kepala dan ekstremitas atas, sedangkan vena cava interior mengumpulkan darah dari toraks, abdomen, dan ekstremitas bawah. Sekian dan terima kasih hasil presentasi dari saya. Shalom.